Halo guys. Kita bakal masuk ke materi kita berikutnya terkait implementing rate limiting echo with memory store. Nah, pada materi ini kita akan membuat rate limiting, di mana rate limit ini akan menjadi jagaan kita ketika ada request yang masuk um, berturut-turut, atau misalnya tim mencegah juga untuk kita atau API kita aman dari serangan DDoS attack. Nah, rate limiting ini dari Echo sudah menyediakan middleware yang bisa kalian gunakan. Nah, sebelumnya kita coba cek code sebelumnya, di mana pada code sebelumnya, ketika kita mengimplement misalnya di produk katalog service, di bagian main.go, kita kan sudah menggunakan middleware dari Echo, seperti middleware logger, middleware recover, lalu ada juga kita menggunakan Echo JWT. Nah, dari Echo sendiri itu juga menyediakan middleware untuk kita mencegah rate limiting. Nah, di sini teman-teman bisa cek di bagian dokumentasi Echo, lalu teman-teman cek di bagian middleware, di bagian rate limiter. Di sini, rate limiter provide rate limiter middleware untuk limiting amount of request to the server from a particular IP or ID within a time period. Jadi misalnya kita set selama 1 menit gitu kan, maksimum berapa request, maka nanti jika melebihi dari request yang telah kita set, nanti API-nya kita akan ngelimit request dari particular IP tersebut. Nah, Echo menggunakan in-memory store, jadi kita nggak perlu menggunakan Redis atau implement cache yang lain. Jadi dari Echo sendiri sudah menyediakan middleware rate limiter itu menggunakan in-memory store, supaya dia keeping track dari request-request yang masuk ke dalam API-nya kita. Oke. Usage-nya di sini kita menggunakan middleware.rate limiter. Lalu kita akan pakai si new rate limiter memory store. Nah, tapi di sini saya akan fokus di custom configuration. Kalian bisa cek di sini. Di mana di custom configuration-nya kita akan atur beberapa data. Untuk skippernya kita menggunakan middleware default skipper aja. Untuk store-nya kita menggunakan new rate limit memory store. Nanti di sini kita bisa set config-nya untuk rate-nya berapa, bars-nya berapa, expired-nya kapan. Lalu ada juga identifier instructor. Nah, untuk production code kita menggunakan ctxl IP. Tapi nanti saya akan coba untuk lokalnya. Jadi kalau lokal kita akan sedikit beda untuk bikin si identifier instructor. Nah, ada error handler dan deny handler. Di sini untuk ngatur jika ada error atau deny, itu akan kita balikin sebagai apa. Oke, langsung aja kita coba di code-nya. Sini. Saya akan coba di dalam user management service terlebih dahulu. Jadi di sini kita masuk ke dalam main.go. Nah, kita akan coba tambahkan config-nya. Ini ada config. Lalu kita pakai middleware.rate limiter config. Lalu di sini ada skipper. Skippernya kita menggunakan middleware.default skipper. Lalu di sini kita juga ada store. Store-nya di sini kita pakai middleware new rate limiter memory store with config. Di sini kita isi config-nya middleware store config. Rate-nya kita isi misalnya pakai rate.limit. Kita bikin limitnya misalnya 5 atau 3 terlebih dahulu. Let's say di sini saya bikin limitnya 5 request. Lalu ada barsnya saya set 3. Terus ada expirednya misalnya di 1 menit. Lalu ada skipper, ada store. Kita juga butuh identifier instructornya. Nah, untuk lokal
Ya, untuk lokal kita kan pakai namanya context request remote address. Tapi kalau untuk production kita tuh pakainya itu adalah ini. Kita menggunakannya itu entah pakai header external IP atau kita juga bisa pakai sesuai yang di dokumentasinya, yaitu si CTX IP dan CTX IP. Oke, tapi untuk lokal kita kan pakai si context request remote address seperti ini. Lalu kita set juga error handlernya. Di sini kita return context.json, kita bikin 429. Lalu untuk deny handlernya kita juga balikin di 429. Oke, jadi ini config yang dipakai untuk rate limit. Dia menggunakan memory store, kita set rate limitnya sebanyak 5, barsnya 3, expirednya 1 menit. Lalu dia akan identifier by context request remote address. Atau kalau di production dia menggunakan real IP, jadi dia berdasarkan IP yang masuk. Lalu ada error handler dan deny handlernya. Lalu kita tinggal tambahin dalam middleware-nya. Ini saya pindahin ke atas dulu. Di sini kita tinggal pakai a.use middleware rate limiter config. Seperti ini. Nah, kita coba running aplikasinya. Dan di port 8080. Kita coba buka Postman di 8080 login. Saya send pertama, oke. Coba send beberapa kali. Oke, sebentar. Oke, ini sepertinya masih belum jalan. Kita coba cek apa yang kurang. Contact request remote address, nil. Coba rate limitnya saya kecilin lagi di 1. Ini 30 menit. Rate limiter with config. Oke, ini udah benar harusnya. Oh, tadi muncul. Nah, ini dia. Muncul 429 to many request. Oke. Kita teman-teman bisa cek, bisa berubah config-nya, terutama di bagian red, bars, dan expirednya. Oke. Nanti teman-teman tinggal lakuin di beberapa service yang lain. Di sini kita lakukan juga di product catalog service. Terus ini saya tinggal copy. Dan kita juga pakai di order service. Oke, jadi rate limiter termasuk simple, jadi kita nggak perlu capek-capek mendevelop dari awal lagi untuk rate limiter. Kita tinggal gunakan yang disediakan oleh Heko. Oke, teman-teman bisa coba-coba di code-nya kalian. Kalian bisa atur-atur config-confignya segala macam. Oke, itu aja materinya terkait rate limiter. Harapnya teman-teman sudah mulai kebayang bagaimana teman-teman memakai rate limiter, terutama untuk membatasi request yang masuk dari satu IP. Oke, itu aja dari saya. Sampai ketemu di materi berikutnya dan terima kasih.